Yosi, Oke. kalau kerja di rumah sakit di Bandung. Oh iya, banyak nakes ya di sini ya. Satu circle. Satu circle. Oke, boleh langsung diceritakan pengalamannya yang bikin penasaran atau yang seram gitu. Sebenarnya sih mau tahu aja sih Oke. pengalaman waktu naik gunung. Waktu naik gunung ya, kemarin udah beberapa tahun yang lalu, cuman sampai sekarang belum terjawab sih. Oke. Jadi kita itu ada berenam naik gunung ya. Berangkatnya yang harusnya dijadwalkan jam 5 sore udah nyampe base camp, tapi karena ada sesuatu mundur, jadi jam 11 malam baru mulai trek, baru Mulai nyampe naik. base camp. Oh, Iya. Oke. Jadi baru mulai jalan itu jam setengah 12. Kita mikirnya sih karena udahlah kita jalan santai aja ya. Jalan santai, nggak ada kendala sih sampai belum nyampe pos 1 baru. Dan yang seharusnya kita ke base camp yang 1, base camp kayak udah sering buat jalan yang lain, cuman karena ada acara adat base campnya ditutup. Ada base camp lain yang dibuka, cuman memang itu nggak pernah dipakai gitu kan ya, karena kita jauh, sedangkan yang paling jauh saya sih dari Madiun, sedangkan teman yang lain kan dari Jogja. Masa kita udah nyampe ke situ mau pulang, oke lah, tetap kita naik, tapi lewat base camp yang nggak pernah, jalur yang nggak pernah, jarang dipakai. Lewat situ, terus kayak memang bener-bener jarang sih, soalnya dari petanya pun itu kayak gambar tangan gitu, bukan yang biasanya kan kalau kita naik udah ada gambar yang sketsa memang resmi kan. Di situ dari daftar yang naik memang nggak banyak sih, cuman karena mungkin rumahnya jauh-jauh udah ke situ nanggung nggak jadi naik, jadi cuman 30 sampai 40 orang aja yang naik. Jalan terus, cuman belum sampai pos 1 itu. Kalau saya sih nggak ngerasa apa-apa, cuman semua teman saya itu ngerasain. Jadi kita istirahat capek karena udah malam juga kan, setengah 1. Jalan udah hampir jam 1. Mereka ada istirahat, duduk begini, cuman saya yang paling pinggir. Jadi paling pinggir. Terus ada teman saya nggak tidur sih, cuman rebahan, cuman senderan aja. Itu Terus, posisinya di hutan. iya udah di atas sih. Oh iya. Terus habis itu mereka nggak mau ceritanya sih, mereka udah turun kan. Biasanya kalau kita naik kita nggak pernah cerita di atas, tapi ceritanya waktu turun. Waktu di situ bilangnya ada yang lain itu semua pada dengar ada orang yang ngorok. Sedangkan saya nggak tidur sama sekali, masih nggak tidur, cuma rebahan, nggak dengar apa-apa sih. Tapi mereka bilang kayak mau ngasih tahu ke aku sebenarnya suara itu ada di dekat saya sih. Cuman kan mereka nggak pada berani kan, cuman diem aja, cuman turun ditanya waktu di posisi ini, kau dengar sesuatu nggak gitu. Aku bilang enggak, jadi kayak nggak ada sesuatu yang itu. Cuman teman saya yang 2 itu kayak udah mulai kerasa gini, udah jangan yang paling belakang, di tengah aja, kalau nggak gitu nomor 2 dari depan, pasti gitu terus. Cuman sampai sekarang sih masih penasaran sebenarnya. Kalau ke aku bukan nggak ganggu, memang nggak ganggu sama sekali, cuman kenapa di teman-teman yang lain kayak ngerasa semua gitu. Oke. Kita lihat, kita baca dulu warna-warna dari saya lupa. Yosi ini adalah merah sebetulnya ya. Warna-warna merah ini menandakan emosional ya, ketika mendapatkan tekanan atau sesuatu itu sulit untuk memendam. Jadi emosinya lumayan lumayan meledak-meledak gitu ya kalau misalnya ada emosi. Tapi bagus sih makanya tuh ketika ada sesuatu, jadi Teh Yosi itu tegas. Kalau nggak suka ya ngomong nggak diiniin gimana gitu ya. Jadi nggak ada, jujur orangnya sih gitu ya. Tapi yang hati-hati cenderung meledak-ledak. Jadi hati-hati sama mulut aja gitu, takutnya bikin orang kesinggung gitu ya. Nah dari situ, kalau dari segi astral warna aura merah itu ada 2 kemungkinan gitu ya. Ada yang justru mudah satu frekuensi gitu ya, mudah masuk, atau justru takut karena makanya tuh emosi dari manusia itu ketika punya aura merah gitu kan marah gitu ya,
ibaratnya menakutkan gitu. Jadi buat mereka juga menakutkan kayak gitu. Nah, kenapa kemungkinan ya kenapa Teh Yosi bisa nggak ngerasa kayak gitu, karena memang si posisi dia memang lagi ibaratnya bukan kesurupan tapi lagi setengah lah gitu ya, ada di pinggir tapi nembus kayak gitu. Makanya Teh Yosi nggak sadar tentang itu, dan dianya nggak mau Teh Yosi ngedenger juga. Itu bisa kayak gitu sih, tapi karena penasaran kita baca aja di Ghost Oracle ini ya, sosok apa dan kenapa itu bisa gitu. Boleh pegang dulu. Mulai nanti komunikasi sama dia, nanti saya kasih dulu ya satu-satu. Mulai kamu suka Reborn ini ya terlahir kembali. Jadi maksudnya ada yang kisahnya berakhir namun meninggalkan memori dan inspirasi. Ada yang memulai hidupnya setelah mengalami deraan bertubi-tubi. Oh, jadi dia nganggap Teh Yosi ini bisa diajak berkomunikasi untuk menceritakan tentang kehidupan dia yang sebelumnya. Jadi dia tuh menceritakan ingin terlahir kembali, ingin berkesempatan kembali untuk hidup, untuk melakukan sesuatu yang belum dia lakukan. Itu Corinne menceritakan bahwa seorang ini tuh punya penyesalan bahwa ada sesuatu yang belum dia lakukan. Jadi makanya ingin masuk ke Teh Yosi tapi nggak bisa gitu ya, karena memang dengan satu lain hal alasannya gitu ya. Bisa karena DNA-nya juga anti kesurupan gitu ya, atau bisa jadi dianya juga takut sebenarnya untuk masuk gitu ya. Itu bisa jadi. Jadi dia sebetulnya intinya menceritakan bahwa sebetulnya kasihan itu ya pingin terlahir kembali untuk melakukan sesuatu yang mau dia lakukan gitu ya. Sosok apa sih ini? Kita baca pakai Ghost Oracle ya. Ghost Oracle, Ghost Tarot. Jadi bedanya Oracle sama Tarot ini ya teman-teman. Kalau Oracle itu menceritakan umumnya seperti apa sih, ini bisa dijadikan sebagai judul gitu ya, judul permasalahan yang mau kita cari, atau bisa dijadikan kesimpulan akhir gitu ya. Nah, kalau untuk Tarot ini dia kartunya ada 78 dan udah dipatok kayak gitu. Beda sama Oracle tuh lebih bebas dan menceritakan lebih detail tentang perjalanan dari kehidupan atau kartunya dia. Satu kartunya tuh boleh dua kartunya tuh. Cukup ya. Death, kematian. Jadi dia ya tadi ya sesuai dengan yang di ini Reborn tadi, di sini Death. Dia keburu keburu nyebrang dimensi, ibaratnya kayak mati gitu ya, kematian di kartu Death ini. Tapi dia belum melakukan sesuatu yang dia inginkan. Apa sih? Tentang The Star. Dia ingin orang-orang tahu The Star ini hubungannya star itu berarti lebih ke orang-orang tahu seorang bintang gitu ya. Tapi di sini maksudnya seorang bintang itu, jadi dia pingin masyarakat di situ tuh tahu ya di zamannya dia itu bahwa hal itu tuh gak dia lakukan. Jadi ceritanya di sini si orang ini tuh kena fitnah gitu ya, tapi nggak Ridwan ceritain detailnya kejadiannya kayak gimana. Tapi ibaratnya orang-orang di situ dulu zamannya dia tuh salah paham karena dia kena fitnah melakukan sesuatu yang keji gitu ya. Nah, dia keburu meninggal dan si kasusnya itu nggak keungkap gitu ya. Jadi orang-orang tetap nganggapnya itu kayak gitu sih kejadiannya itu. Gitu sih yang kebaca di di Ghost Tarot ini. Dan Ridwan sih nggak punya kemampuan untuk retrokognisi tentang masa lalu kayak gimana gitu ya. Jadi Ridwan cuma pure membacakan tarot dengan kemampuan yang Ridwan bisa lakukan gitu. Jadi di sini yang dia sampaikan adalah ini saya tuh pingin minta disampaikan, penasarannya tinggi gitu ya, pingin minta disampaikan bahwa saya itu tidak melakukan ini loh kayak gitu.
kayak gitu ya. Tapi ya maksudnya tuh karena gini ya, kalau misalnya ada lagi yang ke Teh Yosi janganlah ya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, mendingan jangan, gak usah digubris, karena apa ya, bukan urusan kita juga gitu ya. Ketika misalnya kita memang berurusan sama mereka itu apa ya, buat yang nggak biasa itu nggak mudah gitu ya gitu. Jadi ya pertahankan apa yang memang menjadi keberanian Teh Yosi, misalnya lebih cuek lagi gitu ya. Tapi kalau Ridwan lihat sih lebih ke ekspresif. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada sesuatu yang menakutkan, langsung gitu si ekspresinya teh keluar gitu. Nah itu ya bahayanya itu. Dan hubungan dengan makhluk halus itu kelihatan langsung si ekspresinya itu gitu. Jadi ketika takut langsung memperlihatkan, ketika berani langsung perlihatkan gitu ya. Kedepankan aja yang positifnya, yang beraninya itu sih gitu ya. Memperlihatkan yang berani itu, jangan memperlihatkan yang takut. Itu sih. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Yosi dengan ceritanya yang sama-sama ya, yang bisa memberikan pelajaran juga buat kita. Gitu. Gimana ini? Ada lagi yang mau cerita? Namaku Leni, asalnya aku dari Ciamis dan sekarang kerja di salah satu kedai kopi di Jakarta. Sebenarnya aku bingung ini teh mau cerita apa gitu, karena memang aku orangnya nggak peka juga dan nggak sensitif. Nggak peka, aduh gimana orang mau ada yang menyatakan perasaan. Cuman ya memang aku sempat lihat beberapa kejadian di daerah aku, di kampung aku, karena kan kalau orang Ciamis pasti tahu yang namanya Tanjakan Bonja itu seperti apa. Iya. Dan di salah satu beberapa bulan lalu itu, awalnya itu ada kayak sales panci atau apa gitu kan, mereka nyewa, biasa kan suka keliling-keliling gitu ya. Terus mereka tuh lewat dari atas ya, dari atas itu udah mau maghrib. Dan menurut cerita temennya itu, jadi di perjalanan itu mereka tuh bisa dibilang sompral. Sompral. Terus jadi kan kalau di daerah aku tuh kalau ada yang kayak gitu tuh kayak kenotis mungkin ya, karena kan ada dari sananya. Nah pas ngelewat, pas di atas kan dari jarak warung nenek aku ke belokan yang itu tuh yang dianggap agak lumayan serem itu kan deket ya. Itu tuh kayak kedengeran berisik banget gitu. Itu terus, posisinya lagi di mana? Itu aku lagi di warung sih sebenarnya. Lagi di warung. Habis mandi, habis ganti baju. Nah, mereka tuh berhenti kan di tempat aku. Terus, "Mah, kok tuh di mobil kayak ada yang nangis ya?" "Kok enggak, itu paling ketawa-ketawa aja." Terus mereka berhenti kan. "Oh, beneran itu nangis gitu." Terus tiba-tiba disamperin. Nah, abis itu dibawa lah, bawa aja ke sini, nggak apa-apa, kasihan kalau di mobil. Nah, terus dibawa, ternyata mereka ada di salah satu dari mereka itu ada yang kesurupan. Itu tuh di jam pokoknya maghrib. Yang sompralnya? Ya, yang sompralnya mungkin ya. Terus ada salah satu dari mereka tuh cerita kalau misalnya di sebelum turunan itu, salah satu dari mereka itu kayak ngelihat satu entitas itu cewek, aku lupa ada itu nenek-nenek atau siapa, terus ditunjuk gini, "Tuh lihat deh, siapa tuh di belakang." Padahal teman-temannya udah pada tahu tapi nggak nunjukin. Nah ternyata yang nunjuknya siapa itu? Aku lupa deh itu nunjuknya tuh cewek apa cowok, pokoknya ada salah satu dari mereka. Nah itu tuh kesurupannya tuh dari jam 6 sampai jam 10 malam tuh maksudnya nggak ada yang bisa, ada beberapa yang mencoba untuk menolong tapi itu nggak ada. Dan seingat aku yang entitas itu tuh ngomong, katanya, "Wawan, lu sini," katanya, "kamu harus ikut sama aku, temenin aku," katanya gitu. Ternyata itu harusnya kan nggak boleh ditunjuk. Terus kayak dia tuh kayak, kalau yang aku simak tuh dia tuh kayak yang minta temen. Habis dari kejadian itu, singkat cerita itu dibawa pulang lah ke daerah Banjar. Nah kan ada kontak yang save nomor aku tuh, itu tuh sembuhnya tuh di jam 12 malam. Di jam 12 malam itu juga karena udah jauh dari tempat aku. Kasus kesurupan selesai. Nah beberapa hari kemudian itu tuh ada beberapa kecelakaan habis itu, karena si entitas itu minta teman kan. Kecelakaan. Jodoh apa berapa gitu. Kecelakaan pertama itu ada kayak lupa deh, pokoknya yang aku ingat tuh ada kecelakaan yang memang
mobil, tahu nggak sih mobil pasir itu dari atas tuh remblong. Remblong hampir nabrak orang, hampir nabrak warung juga. Itu satu. Terus yang kedua ada yang sepedaan. Sepedaan itu orang Tasik apa orang mana? Itu tuh nabrak tebing sampai koma. Sampai koma. Itu ada. Terus ada kan di daerah Desa Sidamuli itu ada acara salah satu partai. Nah, itu tuh ada salah satu mobilnya tuh yang remblong juga, hampir nabrak tebing. Terus ada juga yang blong motor lagi. Nah, yang paling ekstrim itu tuh kan aku pulang kerja terus tiduran di rumah, lagi tidur banget gitu kan, gantiannya sama mama. Terus tiba-tiba mama tuh nyamperin, neng sini. Apa mah? Ayo sini. Ada apa sih gitu? Ayo sini ikut. Iya ada apa, ngomong kan? Itu ada yang kecelakaan. Kecelakaan gimana, orang nggak ada suara apa-apaan. Itu buruan tuh, nggak ada yang berani nolongin. Udah deh kan, penasaran juga kan, lagi ngantuk juga gitu. Pas aku ke TKP, ternyata bener ada orang yang kecelakaan. Jadi si orangnya itu tuh habis dari daerah Langkap Lancar. Tadinya tuh nggak mau pulang, tapi tiba-tiba si orang itu mau pulang. Dan dari Langkap Lancar ke Bonja itu perjalanan jauh kalau normal. Itu tuh ditempuh dalam jangka waktu 30 menit. 30 menit dan aduh deg-degan banget. Dan itu tuh kan nggak kedengeran ada suara gebuk gitu ya. Tapi kata orang bawah tuh ada, katanya kenceng banget. Pas aku lihat ke bawah, ini orang kenapa ada di pinggir jalan kagak pada mau nolongin gitu. Ini ada apa sih, ada apa? Pas dilihat ibunya ini udah berdarah. Terus yang anak cowoknya ini berdarah. Yang anak ceweknya bilang, mama heula. Emang kenapa sih? Oh ternyata mamanya di bawah, belum ada yang evakuasi. Nah akhirnya karena saking ramainya itu ibunya dievakuasi dulu sama anak yang cowoknya. Dan ternyata gemeter. Terus yang aku lihat di bawah tuh ada satu cowok. Ternyata itu dia tuh bujang. Pas dilihat itu tuh suaranya di sini udah ngerak, tahu kan? Iya. Di sini darah udah pada kering. Karena kan kejadiannya itu maghrib, baru ketemu Isa, bisa dievakuasi. Itu di sini darah semua, ini darah, semuanya darah. Nggak ada yang berani kayak nolongnya tuh nggak ada. Baru ada beberapa 1, 2, 3 orang yang mau evakuasi. Itu tuh sulit banget. Karena kan badannya gede, terus itu tuh di jurang, masuk jurang. Terus abis itu, ini kenapa sih kok nggak ada yang mau nolongin? Tolongin dong. Aku emosi juga kan, kasihan, maksudnya ini udah ngerek, harus cepet-cepet dievakuasi kan. Akhirnya sebenarnya aku kan kalau ngelihat darah tuh banget gitu ya. Akhirnya aku ngeberaniin diri. Udah deh, sini HP-nya mana biar saya terangin deh jalannya buat evakuasi mau kemana. Terus aku terangin. Itu tuh proses evakuasi bener-bener lama banget. Sampai akhirnya kita berhentiin mobil polisi yang lewat. Itu bodo amat siapa ya gitu ya. Si ibunya dievakuasi pakai mobil. Terus yang si ininya digotong. Terus ada ambulan lah. Itu rame banget jalan, nggak ada yang berani mau nolongin. Sampai aku teriak-teriak. Akhirnya aku ikut ke rumah sakit Banjar. Dan aku dapat kabar ternyata si pasiennya itu tuh meninggal dalam perjalanan. Habis kejadian itu kan itu otomatis dibersihin kayak gitu kan, biasalah dinetralisir. Ada orang yang ngedenger di tempat kejadian itu tuh ngedenger sampai dilihat kan ini nggak ada orang yang nyabutin benih padi gitu. Kan biasa ada tempat gitu, nggak ada orang. Terus ada yang nyium bau amis, ada yang nyium kayak gitu-gitu. Tapi aku ngelewat sendiri gitu ya kan, aku suka bawa motor sendiri tuh aku berharap gitu, kayak emang bener ya ada gini-ginian gitu kan, ada penasaran juga. Itu aku sama sekali nggak pernah ngerasain hal itu. Atau mungkin berterima kasih apa gimana, kagak ngerti ya. Itu tuh sering banget. Itu habis dari itu ada kecelakaan juga, tapi nggak terlalu parah. Ya parahnya itu aja. Terus yang sebenarnya sih aku nggak mau nanyain hal itu ya. Yang aku mau tanyain itu, aku tuh dari kecil setiap mau sakit tuh badan aku suka biru. Tahu nggak biru yang ditonjok? Biru sampai biru-biru banget, memar banget. Dan ini juga masih ada birunya. Tapi itu tuh aku nggak jatuh, aku nggak kesenggol, aku nggak ketiban barang sama sekali. Dari kecil sampai sekarang aku nggak pernah tahu itu jawabannya kenapa. Kalau orang kampung bilangnya mungkin kamu udah dicolekin beliau kali yang nggak kelihatan.
sebenarnya aku yang mau tahu tuh itu aja, karena kalau di daerah tempat aku tuh emang dari dulu banyak kecelakaan kayak gitu. Oke. Iya, itu posisinya berarti yang di Ciamis itu ya? Di Ciamis. Nah, kalau kayak Wangi-Wangian mah udah biasa lah ya. Baru-baru aku kayak ngeliat ini sih. Aduh ya, tarik nafas dulu. Aku habis pergi dari suatu tempat sama temen aku, ngelewat tempat itu tuh, belokan itu tuh malam, dan aku inget banget di spot itu tuh nggak ada saung sama sekali, tapi aku sama temen aku tuh ngelihat kayak buletan gitu, kayak bola api gitu, tapi kita tuh nggak tahu itu beneran apa bukan. Jo, bulan Jo, lu nyetir mobil fokus, lu maksudnya jangan noleh, please cepet gas, pokoknya lu harus tancap gas secepat-cepatnya. Akhirnya aku konfirmasi ke teman aku, lu lihat nggak tadi? Iya, gue lihat, tapi kalau gue lihat nanti gue oleng katanya. Udahlah gitu, sampai nggak bisa tidur jam 2 pagi. Oke, ini kita bacain dulu. Jadi apa ya, yang pertama berarti yang tentang kejadian kecelakaan itu, dan ada yang keanehan suara yang gitu ya? Iya, itu sampai beberapa orang sih sampai. Oke, kita baca dulu. Kenapa langsung ya? Nggak tahu. Ya udah, kita baca aja deh. Ini nggak tahu, nggak sengaja atau gimana ya. Boleh pegang. Oke. Ini langsung ke grab dong energinya, dan ini 2 kali keluar. Iya. Lebih gemeteran kali yang bacanya. Oke, jerangkung. Ini keluar lagi nih. Ininya berkali-kali. Jadi sebetulnya itu menandakan bahwa di situ memang banyak energi negatif yang sifatnya mengganggu gitu ya. Jadi sebetulnya mereka nggak bisa dengan langsung nyelakain kita begitu aja gitu ya. Karena sebenarnya itu dulunya pernah ada perjanjian. Oke. Jadi salah satu sepuh yang masih hidup dulu tuh ada perjanjian dengan yang tidak terlihat. Perjanjiannya itu adalah kalau kamu mau ambil istilah kasarnya tumbal, sok mangga, tapi jangan orang sini. Katanya gitu. Iya, jadi kamu boleh ambil tumbal kasarnya, tapi tidak boleh orang sini, kata si sepuh. Tapi si sepuhnya ini tuh udah meninggal. Makanya banyak. Ya, itu energi negatif yang memang dari perjanjian itu kemungkinan ya. Dan yang kecelakaan itu kemungkinan karena memang itu tadi ya, secara mental. Jadi kita itu sering diganggu tuh secara mental gitu ya. Ngantuk atau dianya lalai, gak berdoa dulu sebelum perginya gitu, itu bisa terjadi gitu ya. Jadi dengan ngantuk itu mereka mudah masuk ke pikiran kita, melihat seperti jalan itu fata morgana. Jadi seperti jalan itu lurus padahal belok, taunya masuk gitu. Nah, sering kayak gitu. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua gitu ya, kalau misalnya berkendara atau pergi ke tempat-tempat yang memang jalan yang belum pernah kita lalui, lebih banyak waspada, dan kalau ngantuk mendingan ke pinggir dulu deh. Itu kemungkinan dari situ sih kalau perkiraan Ridwan sih. Dan jerangkung itu menandakan bahwa energi yang negatif. Ini adalah yang tadi diceritakan Banaspati, yang tadi diceritain ya. Jadi yang tadi ditanyain berarti dia penasaran tentang yang bola api itu teh apa gitu. Itu Banaspati. Jadi Banaspati itu energi bola api gitu ya. Jadi biasanya dipakai buat teleportasi, kiriman santai ya, kayak gitu, kayak pelet dan lain-lain sebagainya. Dan di sini Ridwan lihat sih dari secara aura untuk Leni ya. Untuk Leni sendiri, warna auranya merah tapi tipis gitu ya. Jadi ibaratnya mudah sekali mudah sekali kena mentalnya kena gitu ya, ketika empatinya tinggi gitu. Jadi ketika mendengar sesuatu yang menyedihkan gitu ya, itu tuh langsung ke bawah. Nah, takutnya kalau yang kayak gitu jadi gampang ketempelan kalau yang Ridwan lihat gitu. Tapi itu bener. Oke, gimana kok bisa? Aku juga nggak ngerti karena aku kan nggak peka. Tapi memang ada beberapa orang yang bilang kalau aku tuh sering ketempelan. Yeah. Cuman akunya cuek gitu. Ya, pertahankan itu karena sekarang lagi ketempel.
Sakit dari tadi. Sakit dari tadi ya. Oke, nanti kita coba netralisirnya. Aduh ya Allah, yang biasa di sini siapa? Kasihan ini dari tadi soalnya Ridwan lihat. Jadi ada gumpalan hitam gitu di apa? Badan jujurnya badan aku otomatis punggung tuh sering sakit. Sering banget sakit, tapi udahlah pakai yang anget-anget aja gitu. Dan emang lagi sakit sih sekarang. Banyakin dikir aja supaya bisa, itu dikir setidaknya bisa bikin kita lebih fokus untuk melawan apa yang memang mengganggu kita sih gitu ya. Ini rada urgent sih kalau ini gitu ya, tapi kalau kita semua udah tahu bahwa dia agak urgent, kita bisa lebih ngeprotek supaya nggak keluar jalur lah kayak gitu ya, gitu. Kayak di sini exosperm butuh penyembuhan di sini ya. Jika hanya setengah niat, urungkan niat karena hanya akan sia-sia. Butuh keyakinan besar untuk mengubah segalanya. Mulailah belajar untuk tidak tergantung pada yang lain. Nah, mungkin di sini lagi sedang ngalamin atau bawa masalah tentang berharap pada orang lain atau bergantung pada orang lain, tapi harus bisa fight sendiri lah kayak gitu sebetulnya. Butuh penyembuhan, healing diri ya, termasuk hal ini gitu ya. Kita semua bisa bisa terhibur oleh semua di anggota Jafar ini. Semoga bisa ngehealing diri gitu ya, karena sebetulnya bawa kesedihan dari luar. Tahu aja. Oke, Zing. Aduh, nggak jelas ini gambarnya, Zing. Nah, Zing ini adalah energi yang sama akan saling mengenali. Energi yang sama akan saling mengenali. Keterikatan terjadi karena adanya bagian yang hilang dan saling mengisi. Namun pada akhirnya yang paling lemahlah yang akan menderita. Jadi kondisinya mental, fisik lagi lemah sebetulnya gitu ya. Tapi untungnya ini datang dari Ciamis ya. Nah, ada turunan dari leluhur kayak gitu ya, yang memang sekarang lagi berusaha untuk ngeprotek. Sekarang lagi ngeprotek karena lagi mau diserang sekarang. Karena jadi bobo lagi nih cerita. Jadi ada yang pernah bilang kalau aku tuh mama sih sebenarnya kayak eyang. Dulu waktu aku kecil mama ke eyang kan. Terus dia bilang, ini anak kamu udah aku isi tak dari 7 manhab katanya gitu. Tapi aku dari 7 manhab katanya. Aku nggak tahu deh maksudnya apaan. Dan terus beberapa orang yang peka bilang kalau misalnya dia itu kadang aktif kadang enggak. Tapi dia tuh aktif kalau misalnya ada something yang memang mau ngapa-ngapain aku, baru dia praktek. Baru-baru kemarin aku sempat kayak di cleansing gitu, tuh kayak pocica hitam gitu. Hitam ya. Hitam. Itu tuh busuk banget katanya. Dan aku nggak tahu itu entitas yang violent apa itu, nggak tahu. Banyak lagi. Ini enggak. Kok perempuan semua yang keluar ya? Ya nggak tahu deh. Iya, tapi perempuan semua yang keluar. Cowok nggak ada. Mau ada cowoknya? Gak bisa ditawar yang tarotnya. Oke, di sini Ridwan sih belum paham sih perjalanan kartunya ini. Kita baca satu-satu ya. Di sini ada vortex. Ya, jadi sosok cewek ini yang memang tertarik untuk mendekati siapa ini, Leni ya gitu ya, sosok cewek ini. Tapi ya jangan khawatir gitu ya, karena kita semua udah tahu gitu ya kondisi Leni kayak gimana. Kita bakalan insya Allah bakalan tetap berdoa penuh dan membantu Leni untuk bisa tetap survive dengan kondisi yang sekarang kayak gitu ya. Jadi yang seneng sama Leni itu adalah oh my gosh. Iya gitu. Yang merah. Mana tadi kelewatan lagi ya? Iya, gitu ya. Nah, salah satunya ada yang mantau Leni gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, mah tuh masing-masing aja lah gitu ya. Karena kan mereka juga ketika memang udah penasarannya udah terceritakan gitu. Mungkin mereka ingin bercerita sesuatu. Jadi kalau misalnya udah keceritain, dia bisa pergi dan Leni juga bisa lebih tenang kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Kan ini berarti kalau misalnya kartunya keluar banyak perempuan yang serupa kayak gitu, berarti itu koloni.
perempuan koloni itu banyak gitu ya. Jadi apa namanya perkumpulannya yang perempuan. Berarti di sini itu ada yang perkumpulan makhluk halus yang perempuan kayak gitu ya. Dan itu sempat Ridwan lihat pas naik ke sini koloni warna merah gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada yang mau bercerita, ada yang di sini ada cerita bahwa perempuan itu ada yang memang kakinya kuda gitu ya, kakinya kakinya binatang, atasnya perempuan. Terus yang merah ini ada yang kembar gitu ya di sini. Terus di sini ada yang positif juga sih gitu ya, tapi mantau supaya nggak kebablasan gitu ya. Terus ini ya yang pengen diceritain terus, ini keluar lagi si kartu yang dia pernah mengalami sesuatu di sini gitu ya, pernah mengalami sesuatu yang memang dia sedih, tapi dia sabar terus sampai dia belum mendapatkan jawaban sampai ke akhir hayatnya dia kayak gitu. Entah apa yang pengen dia ceritain di sini gitu ya. Nah, jadi sempat keluar kartu juga di sini ya bahwa di tempat ini ada pemenggalan gitu ya, gitu, dan dia dikubur gitu ya. Tapi itu secara tarot sih, sekali lagi kan Ridwan nggak punya kemampuan untuk melihat masa lalu atau retrokognisi gitu ya. Itu Ridwan cuma baca melihat yang di sini secara sekarang dan ngelihat di tarot bacaannya seperti apa kayak gitu ya. Jadi positifnya bisa kita ambil dan negatifnya bisa kita buang. Yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang aja sih. Itu aja sih, nggak, kalau di sini mah nggak terlalu nggak terlalu berat gimana pantangannya kayak gitu. Itu sih ya. Ada lagi mau ceritakan? Paling di kantor sih. Di kantor boleh? Cuma ketuk-ketuk kaca doang, sama ketuk kayak ada yang lempar. Ketuk-ketuk kaca. Okay. Kayak langkah kaki, ketuk kaca, terus ada yang lempar. Lempar. Tempat aku kan dekat duduk belakang ya. Terus ya itu memang dekat ada beberapa pohon gede juga. Nah, ini kejadian barusan bilang pohon gede. Nih, keluar kartunya, pohon gedenya itu sosoknya laki-laki. Betul. Ya. Betul. Oke. Nah, sosok sebetulnya di kantornya dia. Gitu. Jadi kegrab langsung energinya. Jadi si pohon itu gitu ya, ini menceritakan mengomunikasikan bahwa dia yang menunggu pohon itu, dia sebetulnya yang justru ngambil energi negatif, banyak yang jahil di situ. Jadi kalau pohon itu, jadi sarannya kalau ada pohon gede di situ jangan ditebang, karena ketika pohon itu ditebang maka energi-energi negatif nggak ketahan. Nah, jadi banyak yang memang menyerang ke kantornya Leni, tapi ada banyak banget ya tuh kan. Nah, tapi si pohon itu punya energi yang bisa menyerap si energi negatif itu, setidaknya jadi lebih ke filter kayak gitu. Nah, itu dan sosok yang menjaga di pohon itu menyerupai laki-laki tua ya. Nah, oke. Nah, terus di sini di daerahnya entah ini zaman kapan gitu ya. Jadi ini kan bisa menunjukkan si tempat kantornya ini ghost tarotnya. Ghost tarot untuk Seven of Pentacle. Jadi ini kantornya. Nah, di dekat kantornya dulunya ada kuburan. Pembuangan. Zaman Jepang kalau nggak salah, kayak. Oh gitu. Mayat-mayat dibuang gitu. Gitu. Nah, jadi di dekat kantornya itu pas gitu ya. Terus ada pohon juga nih, ada pohon gambarin. Ada pohon. Nah, jadi ini megang sesuatu. Ini yang ngelempar, sosok laki-laki. Oh iya. Iya, ngelempar. Itu aku pas lagi ngerjain laporan sih. Ngerjain laporan. Tapi maksudnya apa sih itu? Dia cuma buat ngasih tahu bahwa dia ada di situ aja sih gitu. Karena memang kan sensitif juga ya, kalau dilihat tuh ada warna ungunya di atasnya gitu ya. Nah, jadi dia pengen berkomunikasi, tapi ya ketika memang kita nggak ada urusan apa-apa ya udah cuekin aja kalau bisa. Kalau nggak bisa cuek, misalnya ada rasa takut, minta antar temen kayak gitu, temenin ya, jangan sampai sendiri karena gampang. Terus di situ ada anak kecil, sosok anak kecil. Ada sih di depan. Iya, anak kecil. Oke, nah di sini entah
kalau yang Ridwan tangkap untuk Eight of Swords ini tentang seseorang yang ketika mau maju mundur lagi, maju mundur lagi. Jadi mungkin yang sekarang dialami Maleni adalah ketika mau maju tapi ada omongan-omongan lagi di belakang gitu ya, jangan ke situ, jangan gitu, atau gimana lah. Jadi Leninya mau ngambil sesuatu itu balik lagi, ngambil satu balik lagi. Nah, pesan dari kartu ini adalah perkuat prinsip dari Leni sendiri, karena mungkin ini bisa ngedeteksi bahwa prinsipnya agak kurang kuat nih, agak pelin-pelan juga gitu ya. Nah, di situ juga bisa tahu gitu ya, alam bawah sadar dari Leni menyampaikan harus lebih prinsipnya dalam menentukan sesuatu. Ketika feeling itu merasa benar gitu ya, lakukanlah gitu. Nggak usah dengar lagi kiri kanan ngomong ini itu, jadi susah maju buat Leninya gitu. Itu ya. Gimana perasaannya setelah menceritakan itu? Terjawab sih. Terjawab. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Leni. Luar biasa ya. Oke, makasih ya Leni ya karena telah menceritakan. Gimana? Udah. Oke ya, jadi itu ya Sobat Jafar, beberapa teman-teman kita udah menceritakan hal-hal yang memang ada yang menyeramkan, ada yang namanya tuh penuh dengan pelajaran yang bisa kita petik kayak gitu ya. Jadi balik lagi, terima kasih, balik lagi ya, ambil positif. Ambil positifnya, ambil positifnya, buang negatifnya, dan kita harus berpikir positif aja untuk yang sekarang gitu ya. Jangan sampai kita mikir-mikir negatif, jangan ada yang kosong, jangan kemana-mana sendiri. Kita harus bareng-bareng supaya minimal mental kita kuat dulu aja gitu ya, supaya nggak terjadi apa-apa gitu. Itu aja sih dari Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.